Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya berada di area pesawahan yang dikelilingi area perbukitan teman-teman. Dan di belakang saya itu di sana ada air terjun, tapi sayang air terjunnya tidak bersih karena sekarang musim hujan, baru saja turun hujan tadi siang, jadi air terjunnya sedikit agak keruh. Dan di sini tuh ada 2 atau 3 rumah ya yang berada di tengah sawah, dan mitosnya rumah tersebut kalau pemiliknya itu yang menempati rumah tersebut itu sering mengalami sakit keras ya teman-teman. Jadi kalau istilahnya di kampung atau di Sunda ini suka ada yang namanya titirah. Titirah itu jadi kita pindah dulu, tidak menempati rumah tersebut, pindah ke rumah di daerah yang lain supaya kepercayaannya kalau orang Sunda itu bisa sembuh gitu. Kalau misalnya titirah, kalau rumah tersebut sering membawa balai atau malapetaka ya teman-teman. Seperti apa sih suasana rumahnya? Karena rumahnya sudah dikosongkan karena pemiliknya akibat sakit parah tersebut sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Itu informasi yang saya dapatkan dari masyarakat yang tinggal di sekitar rumah tersebut. Tapi lumayan jauh juga karena rumahnya berada di tengah-tengah persawahan teman-teman. Makanya tontonin terus video ini sampai selesai. Saya doakan yang selalu menonton video ini sampai selesai, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam urusan mencari rezeki, digampangkan milik rezekinya. Yang masih jomblo semoga kalian cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah, yang belum diberikan keturunan, semoga diberikan keturunan yang soleh-solehah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kalian para janda dan para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian cepat mendapatkan pasangan hidup baru kalian supaya bisa membina rumah tangga yang lebih baik lagi. Dan juga pasangan kalian yang kalian dapatkan bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Untuk yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga kalian mendapatkan pekerjaan supaya bisa menafkahi anak, istri, dan keluarganya. Yang belum punya rumah, semoga cepat terkabul, bisa membeli rumah, membangun rumah, walaupun rumah itu kecil, supaya bisa membina rumah tangga bersama keluarga kecil kita tercinta. Yuk simak saja perjalanan saya menuju lokasi rumah tersebut. Di sana ada 3 rumah yang sudah lama kosong. Ya. Lokasinya di tengah-tengah sawah. Konon katanya ada makhluk tinggi besar. Itu juga orang-orang yang lihat. Tapi walaupun saya dekat lokasi, nggak pernah lihat. Begitu. Jadi di sana itu ada 3 rumah kosong teh. Ya. 3 rumah kosong. Pernah salah seorang masyarakat yang di sini melihat sosok tinggi besar. Ya. Seperti apa sih teh? Semacam Tinggi besar, buta gitu ya, matanya biru, katanya juga berbulu juga. Berbulu berarti kayak genderuwo ya teh? Ya, karena ini semacam lokasinya berada persis di tengah pesawahan. Nah ini teteh untuk kosongnya sendiri ini udah berapa lama sih teh?
Kira-kira yang ini 2 tahun, hampir 2 tahun. Yang rumah yang pertama, yang ini berarti. Yang kedua itu udah hampir 10 tahun lebih. 10 tahun. Ya. Terus yang ketiga? Yang ketiga itu 2 tahun. 2 tahun. Berarti yang paling lama itu yang tengah ya Teh ya, yang pernah melihat sosok genderuwo tersebut. Emang lokasinya di situ yang pernah melihat tuh. Di rumah yang kedua berarti. Ya, rumah kedua. Nah, ini Teteh tadi kita belum kenalan sama Teteh siapa ini? Saya Fitri. Teh Fitri yang tinggal dekat lokasi 3 rumah tersebut. Ya. Teh, saya izin mau explore dulu ke sana, lihat-lihat kondisi di sana. Ya, makasih Teh Fitri. Sama-sama. Nah, oke teman-teman, tadi kita kan udah mendengar penjelasan Teh Fitri masalah 3 rumah yang kosong berada di tengah sawah tersebut, dan saya harus berjalan melewati istilahnya apa nih, galang sawah ya, bukan jalan sih, galang sawah nih. Jadi kalau misalkan kalian atau orang belum terbiasa jalan di galang sawah kayak gini itu bakal terjungkel karena jalannya sangat kecil sekali teman-teman. Nah, ini jembatannya juga jembatan terbuat seala kadarnya, terbuat dari bambu. Tuh hampir saja saya juga terperosok di jembatan bambu tersebut. Oke teman-teman, nah ini lokasi rumahnya. Ini berarti lokasi rumah kosong yang pertama yang sudah ditinggalkan sama pemiliknya kurang lebih selama 2 tahun. Akibat, klarifikasi ya tadi di awal video. Tadi kan saya menjelaskan pemiliknya meninggal dunia, ternyata pemiliknya tidak meninggal dunia ya teman-teman. Pemiliknya hanya sering diganggu sama bisikan gaib dan juga sering sakit-sakitan. Makanya pindah, tidak menempati rumah ini lagi. Nah, ini ada kolam ikan juga. Kolam ikan ya, kalau mungkin dulunya rumah ini masih aktif, rumah ini masih digunakan sama pemiliknya, kolam ikan ini masih digunakan, tapi sekarang ya kayak ginilah kondisinya. Oke, kita coba yuk melihat, siapa tahu nanti kita bisa bisa masuk, siapa tahu ada akses jalan bisa masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Oke, nah ini rumah kosong yang pertama nih, di tengah sawah lagi ya. Tapi gordennya itu tertutup ya teman-teman. Kita akan coba, siapa tahu ini bisa ada akses jalan masuk ke dalam. Oh, ternyata digembok ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh memaksa kehendak kita. Walaupun saya tadinya pengen masuk ke dalam, karena digembok sama pemiliknya, kita melihat dari sekitaran luarnya saja ya teman-teman. Dan di dalamnya itu ada, ini pecahan kaca loh teman-teman, ada pecahan kaca, tapi sorry, bentar, itu di dalam sana saya sambil ngeluarin senter ya, bentar, karena gambarnya tidak jelas. Oke teman-teman, kita coba cek. Di dalam sini terdapat satu lemari, tapi lemari tua kayak gini ya, dan perabotan yang masih komplit, ada gelas, toples, dan juga sebagainya ya teman-teman. Itu tadi rumah yang pertama. Nah ini nih rumah yang pertama, karena masih ada gorden juga ya, ditutup gorden kayak gini. Jadi kemungkinan perabotan di rumah ini masih komplit. Tapi sayang, seribu sayang, kita tidak bisa masuk ke sana ya teman-teman. Nah di sana itu ada apa itu? Ini rumah yang kedua, yang konon katanya, kata Teteh Fitri tadi, ini sudah kosong kurang lebih selama 10 tahun ya teman-teman. Dan juga pernah ada salah satu masyarakat yang melihat sosok tinggi besar di rumah tersebut, berbulu, matanya biru katanya. Wah, ngeri ya. Kita akan mencari akses jalan dulu nih. Oke.
Dan juga nanti kedepannya nih rumah ini bakal dibongkar ya teman-teman, dibongkar karena sekarang sedang ada pembuatan jalan loh. Nah, pembuatan jalan menuju area pesawahan. Sejauh mata memandang kita disuguhkan oleh area pesawahan yang hijau yang sebentar lagi bakal dipanen. Nah, ini perkampungan terpencil yang berada di pelosok pedesaan yang berada di kecamatan ini kecamatan Talaga atau kecamatan Bantar juga ya masuknya. Perbatasan lah pokoknya, perbatasan kecamatan Talaga dan juga kecamatan Bantarujak. Indah ya sebenarnya sekelilingnya itu. Nah, untuk jalur mobil besar itu tuh di sana itu sering terjadi kecelakaan. Juga pernah kejadian mobil tangki yang mundur kembali sehingga menabrak salah satu rumah warga sampai hancur. Nah, ini area pesawahannya tuh. Wow. Nah, ini kondisi rumah yang 10 tahun terbengkalai. Dikira saya dari depan sini ada akses jalan supaya saya bisa masuk ke dalam, tapi ternyata dipenuhi rimbun pepohonan seperti ini. Dan untuk kondisi atapnya sendiri tuh sama teman-teman lihat tuh, kondisi atapnya ya, kondisi atapnya aja sudah seperti itu, sudah ambruk ya. Kita coba mendekat ya. Nggak tahu ada ya akses jalannya ya. Yes, sorry. Bismillah. Saya coba turun. Tapi takut terperosok ya. Karena ini merupakan yang saya pijak itu adalah area bebatuan loh teman-teman. Yes. Bismillah. Dan ternyata di dalam rumah ini sekarang menjadi apa ini teman-teman? Menjadi kandang bebek ya, atau bekas kandang puyuh loh teman-teman. Jadi kotor kayak gini ya. Gak mungkin deh saya masuk ke dalam karena dari sini aja baunya, kalian tahu kan kalau puyuh itu baunya menyengat banget loh teman-teman. Nah, ini sekitaran lokasi rumah tersebut seperti ini. Baunya menyengat banget nih teman-teman, jadi saya nggak bisa lama-lama mungkin dari sini ya. Kita melihat kondisinya saja lah, kondisi rumahnya juga sudah ambruk banget. Padahal tadi Teh Fitri nyaranin katanya kalau misalkan mau uji nyali di rumah yang ini, tapi baru nyampe depan aja bau dari kotoran puyuh tersebut atau kotoran bebek ya, bau banget nih, nggak kuat nahannya tuh. Oke deh, kita lanjut lagi. Sorry. Sebelah sini aja deh. Kita melihat setiap kamar. Nah, ini yang saya pijak ini area bebatuan kayak gini nih. Jadi makanya saya sempat kaget juga ya. Hampir mau terperosok ke bawah. Nah, ini kondisinya tuh. Kondisi atapnya juga udah hancur karena tidak terlawat lagi, karena mungkin ya gitu, apa namanya ya, susah lah pada intinya. Kita lihat di sini terdapat gundukan barang ya, itu apa, kandang tadi tuh, kandang bebek atau kandang puyuh ya namanya ya. Nah, ini jadi rumah ini bakal terbongkar karena akan dibuat akses jalan. Itu adalah pemukiman warga ya, ada satu rumah lagi di sana, tapi rumah yang itu ada yang nempati, dan di bawah sana terdapat 2 rumah. Kenapa kok bisa ya bikin rumah di area pesawahan kayak gini? Gimana ceritanya coba?
Tapi tiap hari enak kalau misalkan ditinggal di area pesawahan kayak gini, kita setiap hari menghirup udara yang sangat segar banget. Apalagi sejauh mata kita memandang, kita melihat yang hijau-hijau, bagus tuh buat terapi mata. Karena jarang kan di kota-kota besar pemandangan kayak gini. Pemandangan kayak gini hanya perkampungan yang punya. Oke deh teman-teman, kita lanjut berjalan kepada si Teteh lagi supaya kita bisa dapat informasi tambahan ya dari si Teteh. Karena tadi kan yang kita explore yang pertama, rumah yang ini nih. Rumah yang ini kita tidak bisa masuk ke dalam karena rumahnya terkunci. Dan rumah yang kedua yang di bawah sana yang kata si Teteh udah hampir 10 tahun terbengkalai. Pernah salah satu masyarakat sekitaran sini melihat sosok genderuwo tinggi besar, berbulu, matanya biru katanya, kata si Teteh. Tapi saya nggak bisa masuk lagi ke rumah yang kedua karena ada istilahnya ada apa ya, bekas kandang puyuh, jadi tidak memungkinkan saya masuk karena dari luar saja tadi sudah tercium aroma yang bau banget dan juga rumahnya hampir ambruk. Kita lanjut aja lah ngobrol sama si Teteh supaya siapa tahu ada tambahan informasi. Assalamualaikum Teh. Nah kebetulan si Tetehnya ini juga teman saya nih, konten kreator asal Majalengka dari pedesaan Indonesia. Tetehnya ada di sini nih Teh. Teh, saya mau mencari informasi lagi nih Teh. Tadi kan saya sudah ke sana, rumah yang pertama rumahnya dikunci, tidak bisa masuk. Itu kenapa sih ditinggalkan sama pemiliknya? Karena apa sih Teh? Karena ikut sama anaknya. Ikut sana sama anaknya. Soalnya lagi sakit, lumpuh. Jadi kan di sini cuma sendiri. Dibawa sama anaknya. Oh sudah berusia juga Teh, udah usia lanjut. Udah usia lanjut. Lansia, terus dibawa sama anaknya. Tinggal sama anaknya. Kalau istilah Sunda titirah ya Teh. Ya. Apa? Titirah. Tapi aman ya Teh rumah yang itu yang kedua ya? Yang ini yang kedua aman. Maksud amannya? Maksud amannya gini, nggak pernah pemilik rumah tersebut ada nggak pernah diganggu sama sosok gaib atau apa? Kalau pemiliknya kan nggak di sini. Pemiliknya di rumah Sugih, jadi nggak ada sih. Nggak ada. Kosong berarti ya pada intinya. Tapi tadi saya melihat ada pecahan kaca Teh ya. Pecahan kaca apa ya di pas jendelanya itu? Jendela yang rumah mana? Yang ini. Oh yang ini? Yang dikunci. Ada pecah segitulah sedikit gitu. Pecah bolong. Bolong. Saya juga belum lihat nih. Belum lihat. Tapi belum pernah ada orang yang masuk ke sana. Nggak tahu. Pernah sih ada yang dengar katanya. Tengah hari kayak ada orang yang di situ tuh yang lagi ngobrol. Tengah hari wayah mancer. Ya, tengah hari jam 12. Ngobrol kayak gimana? Ini. Ya ngobrol biasa kayak orang yang ngobrol aja. Padahal nggak ada siapa-siapa. Padahal rumahnya kosong. Oh, gitu. Itu historis dari rumah yang pertama. Yang pertama, yang kedua historisnya itu yang ada orang, bukan orang sih. Makhluk tinggi besar, hitam, berbulu. Ibu juga dari warga sini, Bu? Warga sini sama. Nah, itu untuk dikosongkannya karena apa tuh pemilik rumah yang kedua? Pindah aja ke sono, nggak ada. Pindah ke Rumah Sugih. Karena sering diganggu juga. Enggak ada. Ya, ada. Adanya itu pas kosong gitu. Pas ketika kosong langsung ada yang melihat masyarakat sekitar. Sosok tinggi besar, berbulu, matanya biru. Gitu. Tapi kalau yang dari rumah yang kedua baru bulan-bulan kemarin. Yang ini yang pertama. Baru bulan-bulan kemarin. Teteh mendengar. Teteh mendengar. Bukan saya sih. Siapa? Orang yang lewat habis dari sawah gitu. Ada banyak orang di situ katanya yang kayak orang ngobrol aja katanya gitu. Pas dilihat nggak ada siapa-siapa. Oh, jadi pas orang yang mau ke sawah lihat di situ ada pulang dari sawah. Kayak ada orang yang ngobrol rame, tapi pas dilihat nggak ada siapa-siapa. Ngeri juga ya Teh? Iya. Kayak semacam anak kecil gitulah katanya gitu. Anak dari genderuwonya mungkin? Mungkin juga. Mungkin juga ya Teh? Berkembang biak. Lalu Teh itu tadi di rumah yang kedua saya sampai nggak bisa masuk ya karena bau banget, bau kotoran apa ya, kotoran bekas kandang puyuh kayaknya. Oh iya, walet. Oh, walet. Oh, jadi kayaknya walet, puyuh juga ada.
Jadi masih sekarang punya masih di Udah enggak. udah enggak. Jadi sisa kandangnya saja disimpan di rumah kosong tersebut. Iya, Dan itu buat digunakan jalan apa sih teh? jalan ini besar biasa, jalan mobil biasa. Oh, supaya bisa masuk kendaraan. Bisa masuk kendaraan ke Terpaksa rumah yang kedua itu bakal sini. Iya, dibongkar. bakal dibongkar. Bakal dibongkar. Mungkin ini juga kemungkinan besar dibongkar juga ya. Yang kan? mana? Yang rumah yang baru 2 tahun itu. Kalau rumah yang ketiga tadi saya tidak menemukan rumah kosong yang ketiga di mana? Ada di sana sebelah sana, tapi di Selanya Jalannya susah. ke situ. Oh, enggak ada jalan dari sini susah Ya, berarti. kalau rumah yang ketiga ada orang yang ngeliat katanya pakai sarung gitu. Pakai sarung gimana teh? Semacam cewek katanya pakai sarung doang, pakai samping. Samping Jadi sarung katanya. jadi Gitu. jadi ada Di rumah cewek yang ketiga. cuman pakai sarung tidak pakai baju. Enggak pakai baju, pakai sarung doang. Seperti kalau ada orang Sunda ya barangkali sering lihat ditonton di YouTube, misalkan lagi nyuci atau mandi di gitu, di sungai-sungai. Di sungai. Jadi ada orang hanya yang lihat katanya gitu, ada mistisnya gitu. jadi cuman hanya pakai samping kebat ya teh ya. Samping diikat kayak gini nggak pakai baju. Jadi yang ditutup itu cuman hanya apa ya? Dada ya. Bawah. Gitu katanya gitu. Itu pas di siang hari apa malam hari tuh? Siang kayaknya Siang. Yang juga suka ada Yang nemukannya cowok apa cewek? banyak orang yang ke sawah. Kalau mau lihat ke sawah sering Suka dipakai jalan kalau mau ke sawah gitu kan. suka ke situ lewat, suka ada gitu. tapi itu sosoknya cantik atau gimana teh? Kurang Nanti tahu. kalau cewek apa? Oh gitu. Jadi mungkin itu apa ya? Masa sih ada setan yang ngajak kayak gitu lah? Bidadari gitu. Nah, kalau di musola di atas di sini semacam ada suara mic, tapi enggak Nggak itu ada orangnya. enggak ada orang. Tapi colokan enggak nyolok posisi itu. Suara mic maksudnya gimana? Ada suara minta tolong atau Enggak minta tolong sih. atau suara apa? Pemberitahuan atau gimana? Gitu. Niup. Oh, jadi kayak nyoba mic gitu ya? Coba mic, tapi posisi listrik, aliran listrik enggak itu, Nggak tersambung. enggak tersambung. Mungkin itu jin Islam ya teh ya? Itu ada, enggak tahu juga. Nggak tahu. Tapi ada juga yang nangis di situ mah, di Di mas- musola. Di musola? Di sini kan musola ada. Oh, tapi itu musola masih aktif digunakan? Masih aktif tapi digunakan. Salat yang 5 waktu, sembahyang 5 waktu digunakan? Ya kalau 5 waktu mah enggak, ya cuman jarang lah maghrib bisa, subuh gitu. Maghrib bisa Kalau- subuh ya kebanyakan kalau di Ya, kampung ya. Kalau kalau duhur asar itu duhur kebanyakan kan, orang di sawah. Di Sholatnya situ juga kan di sawah. mayoritas di sawah semuanya. Jadi di sana sering ada suara orang nangis, Ya ada. suara mic bunyi sendiri Bunyi sendiri. Di oke. musola di situ. di musola di atas. Di atas. Nah, itu teman-teman sedikit informasi dari Teh Fitri dan Ibu siapa Ibu? Nama Ibu? Ibu Apa? amanah. Ibu Amanah. Masalah ketiga rumah kosong tadi, rumah yang pertama pemiliknya sering sakit-sakitan sehingga rumahnya ditinggalkan dan ikut sama anaknya sakit parah. Rumah yang kedua sudah 10 tahun kosong. 10 tahun lebih ya kata si Teteh, kata Teh Fitri 10 tahun lebih kosong dan pernah ada masyarakat yang lihat sosok genderuwo. Di rumah yang ketiga tadi kita belum sempat eksplor, belum sempat lihat ke bawah ke sana. Kata Teh Fitri sering orang yang mau ke sawah, petani yang ingin pergi ke sawah sering melihat di rumah kosong tersebut sosok wanita cantik hanya pakai samping saja, tidak pakai baju. Dan di yang terakhir, yang keempat, di musola sering mendengar suara orang menangis dan juga suara mic bunyi sendiri padahal aliran listrik atau setrumnya itu tidak dicolokin ke aliran listrik ya. Nah, itu sedikit informasi yang kita dapatkan dari Teteh. Teteh terima kasih ya atas waktunya, atas informasinya. Semoga Teh Fitri dan Ibu Amanah selalu diberikan kesehatan, dilancarkan milik rezekinya. Mungkin cukup sekian untuk eksplorasi kali ini karena kebetulan sekarang bentar lagi adzan maghrib. Saya Kang Hakim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.